Setelah menanti selama 11 tahun lamanya, Timnas Indonesia U19 akhirnya berhasil kembali menjuarai Piala AFF U19. Kepastian ini diperoleh setelah gol tunggal Jens Raven berhasil membawa Garuda Muda menaklukkan Timnas Thailand U19 di partai puncak. Pencapaian pasukan Indah Syafri yang berhasil keluar sebagai juara Piala AFF U19 ini dikarenakan kerja keras dan penampilan yang meyakinkan oleh Timnas Indonesia U19 sepanjang bergulirnya Piala AFF U19. Yuk, simak bagaimana perjuangan Garuda Muda dalam menjuarai Piala AFF U19 dalam video ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Indonesia yang terpilih sebagai tuan rumah di Piala AFF U19 ini tergabung dalam grup A bersama Timnas Timor Leste U19, Timnas Kamboja U19, dan Timnas Filipina U19. Menjelang pertandingan pertama fase grup menghadapi Timnas Filipina U19, skuad Garuda Muda mendapatkan pujian dari pelatih Timnas Filipina U19 yakni Josep Maria Ferre. Pelatih yang akrab disapa Koko itu memuji bahwa Timnas Indonesia U19 telah menjalani persiapan yang matang untuk menghadapi kompetisi Piala AFF U19. Selain itu, Josep Maria Ferre juga memuji bagaimana pengembangan pemain sepak bola muda di Indonesia. Koko yang pernah menjadi asisten pelatih di Persis Solo menyebut bahwa Indonesia telah melakukan pengembangan pemain muda yang luar biasa dan menyiapkan para pemain muda itu untuk bisa bermain di level senior. Pria kelahiran Barcelona itu juga menilai bahwa Indonesia saat ini telah melakukan gerakan yang kuat dan dukungan yang nyata untuk mengembangkan potensi pesepak bola muda di tanah air. Walaupun mendapatkan pujian setinggi langit dari pelatih Timnas Filipina U19 sebelum pertandingan, Timnas Indonesia U19 tetap tidak terbang dan berhasil memberikan performa terbaik bagi Merah Putih. Hal ini dibuktikan dengan performa skuad asuhan Indah Syafri yang berhasil menyerangkan setengah lusin gol ke gawang Timnas Filipina U19. Tidak hanya itu, Ikram Al-Ghifari yang berada di bawah bingsar gawang juga berhasil menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Tampil menyerang sejak menit pertama, gol pertama bagi Timnas Indonesia U19 akhirnya tercipta di menit ke-12. Berawal dari kerjasama antara Rizky Afrizal dan Doni Tripamungkas untuk menembus sisi kanan pertahanan Timnas Filipina U19, Doni lalu mengirimkan umpan matang yang berhasil dikonversi menjadi gol oleh Ardiansyah Abdul Manan. Hanya 9 menit berselang, Garuda Muda berhasil menggandakan keunggulan. Setelah lemparan ke dalamnya dihalau oleh lawan, Mufli Hidayat melepaskan umpan lambung yang berhasil disundul oleh Iqbal Gwijaga ke gawang Timnas Filipina U19. Walaupun sudah unggul 2 gol, Timnas Indonesia U19 terus tampil menyerang dan menekan pertahanan Timnas Filipina U19. Upaya Garuda Muda untuk menambah keunggulan akhirnya terwujud di menit ke-29. Berawal dari Vigo Denis yang melepaskan umpan lambung melalui skema tendangan sudut, Kadek Arel berhasil melepaskan sundulan yang tidak mampu dihalau oleh kiper Timnas Filipina U19. Menjelang berakhirnya babak pertama, Iqbal Gwijaga berhasil mencetak gol keduanya dalam pertandingan ini yang memperbesar keunggulan bagi Timnas Indonesia U19. Berawal dari sundulan Alvarez Buffon ke arah gawang Timnas Filipina U19, Iqbal berhasil melepaskan tendangan yang memperbesar keunggulan bagi Garuda Muda. Gol Iqbal itu menjadi penutup dari pesta gol Timnas Indonesia U19 di babak pertama, dan membuat Garuda Muda berhasil menutup babak pertama dengan unggul 4-0 atas Timnas Filipina U19. Memasuki babak kedua, Timnas Indonesia U19 yang sudah unggul 4 gol terus-menerus menekan pertahanan Timnas Filipina U19. Hanya butuh 6 menit sejak wasit meniupkan peluit tanda dimulainya babak kedua pertandingan ini, kerjasama antara Doni Tripamungkas dan Ardiansyah Abdul Manan berhasil membuat Ardiansyah kembali mencatatkan namanya di papan skor. Pesta gol Timnas Indonesia U19 akhirnya ditutup melalui tendangan kaki kanan Jens Raven di menit ke-88. Berawal dari Rizky Afrizal yang berhasil memotong umpan pemain Timnas Filipina U19, Rizky melepaskan umpan yang berhasil dikonversi menjadi gol oleh Jens Raven. Dalam pertandingan kedua fase grup yang kembali diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Timnas Indonesia U19 kembali berhasil memetik poin penuh setelah meraih kemenangan meyakinkan dari Timnas Kamboja U19. Garuda Muda awalnya sempat mengalami kesulitan dalam mencetak gol karena strategi parkir bis yang diterapkan oleh Timnas Kamboja U19. Walaupun begitu, skuad asuhan Indra Syafri terus-menerus berusaha untuk menekan pertahanan Timnas Kamboja U19. Gol yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba di menit ke-71 melalui Kadek Arel. Berawal dari sepak pojok Kaviatur Rizky, Kadek Arel berhasil memenangkan duel dan melepaskan sundulan yang menjebol gawang Timnas Kamboja U19. 4 menit menjelang berakhirnya pertandingan di waktu normal, Timnas Indonesia U19 kembali berhasil mencetak gol ke gawang Timnas Kamboja U19. Kembali dengan skema tendangan sudut,
Sepakan Iqbal Gwijangge berhasil menggandakan keunggulan bagi Garuda Muda. Setelah meraih 2 kemenangan dalam 2 pertandingan pertama grup A Piala AFF U19, Timnas Indonesia U19 kembali meraih kemenangan telak di pertandingan ketiga menghadapi Timnas Timor Leste U19. Dalam pertandingan yang kembali berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo itu, Garuda Muda berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 6-2 atas Timnas Timor Leste U19. Di pertandingan ini, 6 gol Timnas Indonesia U19 dicetak oleh Jens Ravon di menit ke-18 dan di menit ke-26, Vigo Denis di menit ke-45+1, Kadek Arel di menit ke-51, Arkan Kaka di menit ke-53, dan Caviatur Rizky di menit ke-56. Sedangkan Timnas Timor Leste U19 sempat membalas melalui gol Ricardo Bianco di menit ke-23 dan Alessandro Bahito di menit ke-86. Kemenangan atas Timnas Timor Leste U19 ini tidak hanya membawa pasukan Indonesia Free lolos ke babak semifinal, tapi juga berhasil mengakhiri fase grup dengan sangat meyakinkan. Garuda Muda berhasil mengakhiri fase grup dengan raihan poin sempurna, mencetak 14 gol dan hanya kebobolan 2 gol, sehingga berhak keluar sebagai juara grup A Piala AFF U19. Setelah berhasil keluar sebagai juara grup A, Timnas Indonesia U19 harus menghadapi juara grup C yakni Timnas Malaysia U19 di babak semifinal Piala AFF U19. Sama halnya seperti Garuda Muda, Timnas Malaysia U19 juga berhasil tampil meyakinkan di fase grup dengan mencetak 11 gol ke gawang Timnas Brunei Darussalam U19 dan mencetak 5 gol ke gawang Timnas Singapura U19. Walaupun demikian, Timnas Malaysia U19 hanya sanggup bermain imbang melawan Timnas Thailand U19 di pertandingan terakhir fase grup. Hasil itu membuat mereka harus puas lolos dengan koleksi 7 poin. Kekuatan Timnas Malaysia U19 pun menjadi ujian besar bagi Timnas Indonesia U19 di babak semifinal ini. Sejak menit awal pertandingan, kedua tim sama-sama tampil menyerang dan mengancam gawang satu sama lain. Tidak hanya itu, lini pertahanan kedua tim juga sama-sama tampil solid dalam menggagalkan peluang-peluang yang tercipta. Walaupun demikian, Timnas Indonesia U19 dan Timnas Malaysia U19 harus puas mengakhiri paruh pertama pertandingan dengan skor kacamata. Gol yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia akhirnya terjadi di menit ke-78. Berawal dari tendangan Iqbal Gwijangge yang membentur pemain Timnas Malaysia U19, Alvarezi Buffon yang terlepas berhasil menceploskan bola ke gawang Timnas Malaysia U19. Tidak ada gol tambahan hingga berakhirnya waktu normal pertandingan, dan hasil ini berhasil membuat Timnas Indonesia U19 kembali mencapai partai final Piala AFF U19 setelah 11 tahun lamanya. Saat mencapai final Piala AFF U19 di tahun 2013, Garuda Muda juga dilatih oleh Coach Indra Syafri yang saat ini merupakan pelatih Timnas Indonesia U19. Setelah berhasil menaklukkan Timnas Malaysia U19 di babak semifinal, Garuda Muda harus menghadapi Timnas Thailand U19 yang berhasil lolos ke partai puncak setelah mengalahkan Timnas Australia U19. Bertemu Timnas Thailand U19 di partai final ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah bagi Timnas Indonesia U19. Sebagaimana diketahui, Timnas Thailand U19 dan Timnas Australia U19 merupakan tim tersukses sepanjang sejarah Piala AFF U19 dengan catatan 5 gelar juara. Selain itu, final Piala AFF U19 ini juga menjadi final ke-8 sepanjang sejarah Timnas Thailand U19. Berbanding Garuda Muda yang baru akan menjalani final kedua sepanjang sejarah bergulirnya Piala AFF U19. Menghadapi tim kuat seperti Timnas Thailand U19, skuad asuhan Indra Syafri digempur sejak menit awal pertandingan. Walaupun demikian, Timnas Indonesia U19 berhasil mencuri gol di menit ke-18. Berawal dari skema tendangan sudut yang kembali diambil oleh Caviatur Rizky, sundulan Kadek Arel yang berhasil disambut dengan tendangan oleh Jens Ravon berhasil membuka keunggulan bagi Garuda Muda. Tertinggal 1 gol, Timnas Thailand U19 berusaha meningkatkan intensitas serangan. Meskipun demikian, penyelesaian akhir yang buruk dan solidnya lini pertahanan Timnas Indonesia U19 membuat tidak ada gol lagi yang tercipta hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Kemenangan atas Timnas Thailand U19 ini membuat Timnas Indonesia U19 meraih trofi Piala AFF U19 pertama dalam 11 tahun terakhir. Selain itu, 2 punggawa Garuda Muda juga berhasil meraih penghargaan individu di kompetisi ini. Mereka adalah Kapten Timnas Indonesia U19 yakni Doni Tripamungkas yang berhasil meraih penghargaan sebagai pemain terbaik, dan sang penjaga gawang yakni Ikram Al-Ghifari yang terpilih sebagai penjaga gawang terbaik di Piala AFF U19. Selamat untuk Coach Indra Syafri, tim kepelatihan, dan seluruh skuad Timnas Indonesia U19 yang telah berhasil memenangkan Piala AFF U19. Terima kasih sudah berjuang dan berhasil mengharumkan nama merah putih di kancah ASEAN. Jayalah Indonesiaku, maju terus Garuda Muda. Gimana nih menurut teman-teman performa Garuda Muda di Piala AFF U19? Yuk,
Tulis ucapan selamat dan apresiasi teman-teman untuk pencapaian Timnas Indonesia U19 di kolom komentar ya.